Selamat datang di Fire of Faith Indonesia. Topik kita pada hari ini adalah mementingkan orang lain. So, dalam kehidupan kita sering memfokus pada kepentingan diri kita sendiri. Dan terlalu banyak kita spend waktu untuk diri kita sendiri, bukan? Saya mau mengajak saudara untuk membaca beberapa ayat dari firman Tuhan, khususnya dari kitab Injil. Mari saudara, dari Matius 9:36 sampai ayat 36 saja. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dalam Matius 14 ayat 14 juga dikatakan, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Markus 1:41, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Saudara, apa kata arti belas kasihan di sini? Di dalam bahasa Inggris dikatakan compassion. Artinya berasal dari bahasa Latin yang berarti to suffer with, atau menderita bersama-sama dengan orang itu. Pada waktu Yesus melihat orang yang sakit, orang banyak yang lelah, dia tidak menderita secara fisik, tapi dia menderita di dalam hatinya. Ada perasaan sakit, seperti seakan-akan dia merasakan penderitaan yang dialami oleh orang banyak, yang dialami oleh orang-orang yang sakit itu. So, bagaimana ini bisa terjadi di dalam hati kita? Belas kasihan. Perasaan belas kasihan ketika kita melihat orang-orang yang berkekurangan, tidak beruntung, orang-orang yang mengalami penderitaan, orang-orang yang lemah, orang-orang yang sedang sakit. Saudara, kelihatannya saudara, dalam pelayanan Yesus ini, belas kasih itu mengawali suatu mukjizat yang terjadi. Dia digerakkan oleh belas kasih itu, dan kemudian terjadi mukjizat kesembuhan. Saudara, di dalam kehidupan kita, saudara, kita mungkin menolong orang lain. Kita mungkin menolong orang-orang yang lemah. Bahkan mungkin kita bekerja di tempat-tempat di mana kita membantu orang-orang yang sakit, orang-orang yang lemah. Tapi itu otomatis tidak membuat kita memiliki belas kasih. Dalam 1 Korintus 13 ayat 3 dikatakan bahwa sekalipun aku memberikan diriku, membakar diriku untuk orang lain, tapi kalau aku tidak punya kasih, tidak ada faedahnya sama sekali. Soal bagaimana saudara, hati kita yang kaku, hati kita yang keras, dan tidak peka terhadap kepentingan orang lain, bisa memiliki belas kasih yang seperti ini. Pertanyaannya saudara, apakah yang lebih dulu, telur atau ayam? Pada waktu kita memulai pekerjaan-pekerjaan yang membantu orang lain, apakah kita menerima belas kasih lebih dulu dalam hati kita? Ataukah kita menjalankan saja hal-hal yang baik yang kita kira ini membantu orang lain, walaupun kita tidak punya belas kasih, kita jalankan saja? Manakah yang lebih dulu, seperti telur atau ayam? Saudara, firman Tuhan mengatakan di dalam Filipi 2 ayat 4 bahwa kita tidak saja mementingkan kepentingan diri kita sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara, Paulus di dalam Galatia 5 mengatakan di dalam diri kita itu ada kedagingan. Dalam Galatia 5 dia mendaftarkan ciri-ciri kedagingan itu, dan salah satu ciri-ciri kedagingan kita itu saudara adalah kepentingan diri sendiri. Di dalam setiap diri kita ada alamiah yang berdosa yang selalu memfokuskan supaya kita mementingkan diri kita sendiri. Saudara, dalam Matius 22 Tuhan Yesus mengajarkan kita perlu mengasihi sesama, bahkan itu hukum yang kedua.
seperti mengasihi diri kita sendiri. Saudara, mengasihi diri kita sendiri dan mementingkan diri kita sendiri adalah dua hal yang berbeda. Saudara, kita tidak mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita mengasihi diri kita sendiri. Dalam 1 Korintus 13, apa itu kasih? Paulus menjelaskan kasih itu sabar, murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak mencari kepentingan diri sendiri. Saudara, kasih di sini adalah kasih yang dapat menahan kepentingan diri kita sendiri. Kasih di sini bukan kasih yang egois, walaupun kita mengasihi diri kita, tapi bukan untuk mementingkan diri kita sendiri, tapi untuk kita kuat menghadapi apapun yang terjadi di luar kita, walaupun kita harus bekerja membantu orang-orang yang lemah, membantu menolong orang-orang yang berkekurangan. So, pertanyaannya saudara, bagaimana supaya kita terus dipenuhi oleh kasih yang seperti itu, sehingga kita bisa bergerak terus oleh belas kasih itu menolong orang lain. Saudara, karena kepentingan diri sendiri ini dapat menahan kita untuk care, untuk perhatian kepada orang lain, maka kita perlu untuk memenuhi hati kita dengan kasih. Dan bagaimana itu saudara dapat kita lakukan? Kita mungkin tidak perlu melakukannya saudara. Karena apa? Karena janji Tuhan dikatakan di Roma 5 ayat 5 bahwa Tuhan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakannya kepada kita. Kasih Allah itu dicurahkan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Pertanyaannya, apakah kita sedang dipimpin oleh Roh Kudus? Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang mau tidak mau akan memberikan hati kita itu dipenuhi oleh kasih Allah. Dan kalau hati kita dipenuhi oleh kasih Allah, maka kepentingan diri sendiri itu akan semakin down and down, dan kita akan melihat kepentingan yang lebih besar. Kepentingan bukan hanya kepentingan keluarga, bukan hanya kepentingan gereja, tapi kepentingan Tuhan di muka bumi ini. Dengan demikian kita bisa masuk ke dalam kehidupan yang lebih dalam lagi, yakni kehidupan yang bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kehidupan untuk orang lain. Bagaimana mungkin saudara kita dapat dipimpin oleh Roh dan dipenuhi hati kita oleh kasih Allah ini kalau kita tidak memberikan diri kita dituntun, dipimpin dan menyerah pada Roh Kudus? Saudara, Roh Kudus adalah Roh Yesus Kristus. Dia mengatakan bahwa aku akan mengirim penolong yang lain, yang sama, yakni Roh Kudus. Pada waktu kita menerima Roh Kudus dalam diri kita, Dia adalah Yesus, saudara. Dia dapat menuntun kita, menggerakkan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mementingkan orang lain. Saudara, kuncinya untuk kita bisa memiliki belas kasih adalah untuk kita dipimpin oleh Roh Tuhan, sehingga Dia melumuri hati kita dengan kasih Tuhan. Semakin banyak saudara kita dipimpin oleh Roh Kudus, ketika kita melihat keluar, melihat orang-orang yang berkekurangan, yang membutuhkan pertolongan, Roh Kudus dapat menggerakkan kita untuk mengulurkan bantuan kepada mereka. Saudara, memang pada waktu Tuhan Yesus melayani, Dia pergi contohnya ke kolam Siloam. Di sana saudara, ada banyak orang sakit, ada banyak orang cacat, tapi Dia hanya datang ke satu orang yang sudah 38 tahun lumpuh, dan Dia menyembuhkan satu orang itu. Karena apa? Karena Dia digerakkan oleh belas kasihan itu untuk menyembuhkan orang yang seperti ini. Mungkin di tengah-tengah kehidupan kita ada banyak orang yang menderita, tapi bukan berarti kita dipanggil untuk semua orang seperti itu. Tapi kalau kita memberi hati kita dipimpin oleh Roh Kudus, ada pekerjaan Roh Kudus yang menimbulkan belas kasih, sehingga kita bisa datang efektif untuk melakukan mukjizat-mukjizat bagi orang lain, sehingga apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, di dalam kitab Yohanes, pada waktu murid-muridnya melihat seorang buta
orang buta ini sejak lahir. Dan mereka bertanya kepada Yesus, apakah kebutaan orang ini karena dosanya atau karena dosa orang tuanya? Tuhan Yesus menjawab apa, saudara? Bukan karena dosa dia, bukan karena dosa orang tuanya, tapi karena apa? Karena supaya kemuliaan Tuhan diperlihatkan di dalam dirinya. Saudara, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit di sekitar kita, mungkin adalah kesempatan mempermuliakan nama Tuhan. Dan saudara dan saya dipakai untuk membawa kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kita tidak memiliki belas kasih dalam hati kita, bagaimana kita tahu kita digerakkan ke sana? Saya ingin memberkati saudara.